Kaigat ulang coba-coba. Ya, setnya beda karena aku sedang mudik pulang kampung, teman-teman. Nah, kalau bicara tentang mudik ataupun pulang kampung, ya berkaitan tentang hari besar Islam yaitu Idul Fitri. Nah, sebelum kita bahas pertandingan Barcelona menghadapi Mallorca, aku Tommy Deski ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syaman wa syamakum, taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mana tahu selama aku membuat analisis taktik, review pertandingan, ataupun menghadirkan konten-konten yang lainnya ada yang salah, membuat kalian terprovokasi, membuat kalian kesel, itulah aku ingin meminta maaf lah ya sebesar-besarnya. Semoga kita ke depannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, gimana lebaran kalian hari ini? Coba komen di kolom komentar video ini. Kita langsung bahas pertandingan Barcelona menghadapi Mallorca. Di atas kertas Barcelona gunakan pola yang biasa mereka gunakan 4-3-3. Mallorca 3-4-1-2. Nah, secara ide ya teman-teman ya, secara garis besar ide yang diinginkan oleh Mallorca ini, idenya hampir sama ketika seperti apa yang dilakukan oleh Frankfurt di Europa League ketika menyingkirkan Barcelona. Oke, apa ide secara dasarnya? Mengisolasi 3 gelandang di tengah FC Barcelona. Yang pertama Frenkie de Jong, yang kedua Sergio Busquets, yang ketiga Gavi. Nah, tapi gagal teman-teman. Banyak sekali space yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Barcelona, baik itu Gavi ataupun Frenkie de Jong, bahkan sampai dengan Sergio Busquets yang bisa mencetak gol. Nah, coba kalian tonton analisis taktik pertandingan Barcelona menghadapi Frankfurt. 3 gelandang Barcelona nggak diizini untuk berkreasi. Sehingga apa yang dibuat oleh Barcelona ketika Barca menghadapi Frankfurt? Main dari sayap. Gagal sayap kiri, pindahkan sayap kanan. Gagal sayap kanan, pindahkan sayap kiri. Tengah nggak bisa. Barca bebas pada saat menghadapi Frankfurt. Nah, berbeda pada saat ketika menghadapi Mallorca ini teman-teman. Barca menang 2-1 ya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali space yang mereka dapat. Dari ball possession juga teman-teman, Barcelona 71%, Mallorca 29%. Nah, ini terkait tentang intensitas, agresivitas. Jauh banget Mallorca dengan Frankfurt. Walaupun secara pendekatan, sekali lagi seperti yang di awal video aku sampaikan tadi, Mallorca secara pendekatan dengan 3-4-1-2 yang mereka terapkan ingin mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Frankfurt ketika menyingkirkan Barcelona di Europa League, teman-teman. Mereka berani, garis pertahanan mereka juga tinggi, nggak terlalu agresif melakukan press. Itu menjadi perbedaan antara Mallorca dengan Frankfurt. Frankfurt beberapa kali agresif melakukan press, sedangkan Mallorca menerapkan zonal marking dengan medium defensive line ataupun high defensive line dari Mallorca. Garis pertahanan yang tinggi. Makanya sekali-sekali ataupun beberapa kali Alba 1-2 kali ya teman-teman melakukan bola-bola atas, letaknya di belakang garis pertahanan Mallorca. Depay dengan pergerakannya coba dimanfaatkan oleh Barca untuk mengeksploitasi, dan ya tercipta gol dari kreasi yang diciptakan oleh Alba direct ke belakang garis pertahanan Mallorca dan sulit dihentikan oleh pemain Mallorca. Kenapa sulit dihentikan pemain Mallorca? Ya karena terkait tentang kualitas pemain tadi teman-teman. Ide oke. Yang diinginkan Mallorca itu seperti Frankfurt menyingkirkan Barca. Tapi pemain-pemain dari Mallorca nggak mampu mengimplementasikan, nggak mampu mengadaptasi apa yang diinginkan oleh pelatih Mallorca itu sendiri. Tentunya kalau kita lihat ya secara kualitas saja Mallorca dengan Frankfurt jauh. Ya sederhana aja lah, dari sisi intensitas lah. Lambat banget nih transisi dari bertahan ke menyerang dan sering patah. Dari ball possession kan Barcelona 71, Mallorca 29, mendominasi banget Barcelona. Dan ya kalau kalian lihat pertandingan ini kembali kan, Barcelona dapat space build up dari bawah, Auba diberi passing dari lini bawah langsung ke posisi Auba, dapat space itu. Nah, sedangkan ketika Barca menghadapi Frankfurt nggak dapat space Auba teman-teman. Dan ya Mallorca defense-nya 5-3-2 ketika tanpa bola teman-teman, dan itu bisa dibongkar lah ya oleh pemain-pemain Barcelona ya, karena pemain-pemain dari Mallorca ini kalau kita lihat benar-benar teman-teman,
mereka kesulitan untuk menghentikan pergerakan tanpa bola pemain Barcelona, khususnya di lini tengah. Nah, misalnya nih, Frenkie de Jong bergerak, satu yang man to man nih pasti. Satu yang man to man. Nah, ketika pemain Barcelona bergerak untuk membantu Frenkie de Jong misalnya, nah itu loss penjagaan yang dilakukan oleh Mallorca. Jadi, gali lubang tutup lubang. Coba mereka tutup satu gelandang Barca, tapi satu gelandang lainnya bagi Barca terbuka. Kemudian ada beberapa peluang Barca lagi ya, efektivitas yang harusnya bisa mereka ciptakan gol, nggak bisa mereka konversi dengan cepat. Ini PR Barcelona sih, yang berkali-kali aku sampaikan teman-teman, inkonsistensi dari mencetak gol. Nah, apakah ini aneh? Apakah ini apakah ini wajar? Ya wajar menurut aku ya. Sekali lagi wajar menurut aku. Kenapa? Karena banyak pemain muda. Pemain muda sekali lagi up and down. Dan parahnya lagi, oknum-oknum pendukung FC Barcelona teman-teman menuntut pemain muda itu, pemain yang jelas-jelas masih 19-20 tahun, untuk bisa bermain di level kayak Messi yang sedang hype-hypenya beberapa tahun yang lalu. Itu kan agak konyol memang ya, tapi ya wajar sih ya, netizen-netizen ataupun oknum-oknum supporter taunya cuma menang. Padahal 3 hal pasti terjadi di dalam sepak bola: menang, kalah, seri. Dan itu aku juga diskusi ya dengan salah satu pelatih Arema yang menangani Arema kemarin di Liga 1 tentunya, dan sekarang juga masih menjadi pelatih Arema untuk Liga 1 tahun depan teman-teman, musim depan, bahwa untuk supporter, untuk teman-teman fans yang taunya ingin menang, ingat di sepak bola itu ada 3: kalah, menang, seri. Nah, itu sih yang paling sulit ya, bisa ditanami kepada fans-fans sepak bola yang orientasinya cuma menang. Kayak itu bukan kayak itu dia kayak nggak tahu bola, aneh aja gitu ya. Kemudian ada lagi posisi Ferran, ini rotasi dilakukan oleh Xavi Hernandez. Biasanya Ferran Torres di sektor kiri, digeser ke kanan, Depay di kiri. Nah, ini menurut aku bagus teman-teman. Walaupun di babak pertama hampir ya nggak ada serangan dari sektor kanan. Bagusnya gini, seperti video-video sebelumnya, Xavi mau melakukan perubahan, nggak hanya begitu-begitu saja. Nah, contohnya kalau misalnya Ferran Torres di sektor kiri, kan banyak juga tuh yang kritik kemarin. Ada yang bilang ya nggak efektif, nggak bagus lah, inilah, itulah, digeser ke sektor kanan. Dikritik juga sama-sama. Nah, ini mau dibuat perubahan tapi malah dinyinyiri sendiri. Padahal baru ya satu match ini Ferran Torres digeser ke sektor kanan. Nah, sedangkan sebelum-sebelumnya sektor kiri pun dihujat, di sektor kanan dipindahkan dihujat juga. Serba salah memang. Ini fans sekali lagi teman-teman, oknum-oknum seperti ini ngerti nggak sih bola? Gitu aja sih, simpel teman-teman. Karena perubahan-perubahan, up and down pemain-pemain muda itu wajar. Apalagi Barcelona juga kondisinya sekarang kan nggak stabil, naik turun. Kalau misalnya kita bicara tentang naik turun, itu mental lagi teman-teman. Nah, ini menurut aku ya, Barca dari tahun ke tahun menjadi PR. Nah, mereka kan ingin membongkar pertahanan 5-3-2 tanpa bola Mallorca ataupun whatever. Ketika pemain Barcelona menghadapi parkir bos. Satu PR yang dimiliki oleh Barcelona yaitu lambat melakukan permainan switch play. Lihat aja lah. Switch play itu sederhana seperti ini. Mindahkan permainan bola dari kanan ke kiri ke kanan. Tapi bola-bolanya itu lambat, nggak cepat. Sehingga struktur pertahanan yang dimiliki oleh lawan ataupun pada momen ini Mallorca bisa mereka rapatkan kembali. Coba nonton lah salah satu tim dengan switch play yang luar biasa menurut aku ya, yaitu Liverpool. Itu coba tonton. Itu luar biasa, dinamis banget, cepat banget switch play yang mereka lakukan. Bahkan semua pemain-pemain mereka passing-passingnya akurat, passing-passingnya enak dilihat. Dan ya, sekali lagi teman-teman, ini memang perlu proses. Permainan switch play yang dilakukan oleh Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp kan nggak 1 tahun bisa langsung terrealisasi, perlunya waktu. Tapi kembali aku sampaikan seperti poin sebelumnya, di dalam sepak bola itu ada menang, seri, dan kalah. Nah, kalau misalnya dalam melakukan sebuah proses pasti ada 3 hal tersebut yang akan didapati. Namun fans ataupun oknum-oknum yang selalu mau tim yang menang ya bakalan ngoceh terus terkait tentang
proses-proses tersebut. Nah, ada salah satu komentar yang menarik ya dari Xavi Hernandez yang patut kita apresiasi lagi ya teman-teman, bahwa nggak bisa Barcelona terus-terusan bermain dari setup play yang terkontrol, yang terkonsep, dan nggak bisa juga Barcelona selalu mencetak gol dari crossing kan. Akhir-akhir ini Barcelona gemar kan crossing untuk menciptakan gol. Nah, Xavi mengatakan dia melatih lah ya, dalam tanda petik melatih Sergio Busquets, beberapa pemain-pemain Barcelona untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti, dan nggak segan-segan kan meminta pemain Barcelona jangan takut, contoh seperti Gavi jangan takut untuk melakukan shooting. Dan gol kedua ya Barcelona tercipta dari Sergio Busquets yang berani mengambil inisiatif untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Dan gol Mallorca ini kendalanya sama-sama lagi ya. Gol Mallorca itu mereka melakukan crossing bola atas, pemain Barcelona secara man to man nggak bagus dari sisi interpretasi kemana arah bola tersebut, khususnya Araujo pada momen tersebut teman-teman, dan bisa dimanfaatkan oleh pemain Barcelona. Nah, apakah ini sebuah kebetulan? Coba deh kalian cek ke belakang-belakangnya. Barcelona sering sekali dari bola crossing kesulitan mereka dalam menjaga siapa yang harus mereka jaga, bagaimana harus mereka melakukan antisipasi. Nah, apakah ini dibiarkan Xavi? Enggak. Nah, Xavi udah berkali-kali teman-teman di sesi latihannya yang udah pernah kita bahas, Xavi melatih bagaimana cara menghentikan bola atas lawan, bagaimana memanfaatkan bola crossing, dan itu sudah baik ya di Barcelona, memanfaatkan bola crossing banyak menciptakan gol. Dan yang paling penting ya, Xavi ini aku lihat teman-teman mau melakukan perubahan-perubahan, mau dia meningkatkan Barcelona, dan itu tentunya ketika melakukan eksperimen perubahan-perubahan ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini lagi ya aku sebutkan teman-teman, banyak nggak bisa diterima oleh fans-fans sepak bola. Harusnya fans-fans sepak bola itu kan nggak melihat satu pertandingan. Nah, eksperimen itu kan perlu waktu, nggak ujuk-ujuk satu pertandingan langsung menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, seperti itu ya. Ya, kita lihat lagi Barcelona ke depannya bagaimana. Inkonsistensi masih dimiliki ataupun dialami oleh FC Barcelona. Kita geser ke pertandingan lain nih ya. Ada Roma boloknya 0-0 ya. Mourinho di beberapa pertandingan oke, di beberapa pertandingan lainnya turun dia. Kemudian Everton berhasil mengalahkan Chelsea. Lampard ini kalau misalnya menghadapi tim-tim yang memiliki sejarah baik teman-teman ataupun memorable, dia kadang-kadang agak-agak luar biasa sih ya. Kemudian Spurs kalahkannya Leicester 3-1. Kemudian West Ham kalah menghadapi Arsenal. Ini bagus banget ya bagi Arsenal untuk bisa menang. AC Milan menang 1-0. Ini luar biasa sih, dramatis. Walaupun permainan AC Milan yang aku bilang Spartan, mengandalkan otot, fisik terus menerus. Oke lah. Sampai sini aja video dulu. Semoga lebaran kalian baik hari ini dan seterusnya. Oke, bye.